Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Hadirin para pemirsa, para pecinta Aswaja Center Nahdlatul Ulama Kedung Jajang Lumajang, sahabat-sahabati, rekan dan rekanita dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam ini kita bisa dipertemukan kembali, bisa mengikuti kajian Aswaja Center NU Kedung Jajang Lumajang, terutama dalam bidang kajian sekte di dalam Islam dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kedua kalinya salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Sebagai informasi, ini merupakan pertemuan kita yang ke-10, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas suatu tema, yaitu mengenal para imam 12. Namun sebelum kita memulai kajian Aswaja Center ini, marilah kita bersama-sama membacakan surah Al-Fatihah dengan niatan mudah-mudahan Al-Fatihah yang kita hadiahkan kepada yang pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat, tabi'in, tabi'in, para ulama, para aulia, para syuhada, terlebih khusus kepada para sesepuh NU yang telah mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, juga kepada para pendiri pondok, para pengasuh, terlebih khusus kepada para almarhumah dari keluarga kita semua. Mudah-mudahan dengan pembacaan Al-Fatihah ini, mudah-mudahan jika ada kesalahan, Allah ampuni segala kesalahannya, dan jika ada amal baik, maka amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi syai'un lillahi. Al-Fatihah. Baik para pemirsa, para pendengar setia Aswaja Center yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita memulai kajian Aswaja pada malam ini, sebagai pengingat saja, pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang selayang pandang secara singkat tentang profil
firqah Imamiyah Al-Ithna Asyariyah, kita tahu bahwa firqah ini merupakan firqah Syiah yang terbesar yang sampai sekarang masih ada dan menguasai beberapa negara yang ada di dunia ini. Kalau kita lihat persebaran Syiah Imamiyah ini, kita bisa ketahui salah satunya ada di Iran, ada di Irak, kemudian di Oman, kemudian di Arab Saudi dan yang lain-lain. Mengapa penamaan Imamiyah ini kemudian begitu akrab dengan sekte ini? Kita katakan pada pertemuan sebelumnya, karena memang isu sentral yang dibahas di dalam firqah ini adalah tentang imamah, tentang kepemimpinan. Nah, mengenai kepemimpinan ini, Syiah Imamiyah mempercayai adanya 12 imam. 12 imam ini seperti yang diketahui di dalam referensi-referensi yang telah kita bacakan, ini memiliki sifat kemaksuman sebagaimana maksumnya para nabi. Mereka para imam ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan. Lantas pertanyaannya, siapakah imam-imam yang 12 ini? Masih dalam buku yang sama, yaitu Asy-Syiah Bainal I'tidali wal Ghulu, di halaman 53, wasammu bil ithna asyariyah liqaulihim bi ithna asyara imaman. Mereka dikatakan sebagai firqah ithna asyariyah karena mereka mempercayai adanya 12 imam. Awwaluhum Ali ibn Abi Thalib. Imam yang pertama yang mereka imani, yang mereka percayai itu adalah Ali bin Abi Thalib. Wa akhiruhum Muhammad al-Mahdi. Dan akhir dari imam 12 ini atau imam yang ke-12 adalah Muhammad al-Mahdi. Wa qad nassar Rasul sallallahu alaihi wasallam ala imamati Ali, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan secara tekstual begitu jelas tentang kepemimpinan, tentang sosok Ali bin Abi Thalib yang berhak menjadi seorang pemimpin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara lengkap imam yang 12 ini dimulai dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rabiul Khulafa'ir Rasyidin. Beliau adalah khalifah yang keempat, ini yang dipercayai oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Wa huwa fi ra'yihim awwalul a'immati. Tetapi di dalam kepercayaan Syiah Imamiyah ini, bahwa Ali bin Abi Thalib merupakan imam yang pertama setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa demikian? Karena kita tahu mereka tidak mempercayai dan mengatakan bahwa Umar bin Khattab dan Abu Bakar beserta Utsman tidak berhak menjadi pemimpin setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yulaqab bil murtada, dan Ali bin Abi Thalib ini mempunyai laqab, mempunyai julukan, yaitu al-murtada. Wa qad qatalahu Abdurrahman ibn Muljam, dan yang telah membunuh Ali bin Abi Thalib ini adalah seorang khawarij yang bernama Abdurrahman ibn Muljam fi Masjidil Kufah, di Masjid Kufah. Jadi ketika itu Ali bin Abi Thalib sedang melaksanakan sholat, dan seketika itu datang Abdurrahman ibn Muljam menikam Ali bin Abi Thalib dan membunuh beliau. Itu terjadi ketika 17 Ramadan sanata arba'in,
tahun ke-40 Hijriyah. Wa kana mauliduhu ba'da 'amil fin bi 30 aman. Dan Ali bin Abi Thalib ini dilahirkan setelah tahun gajah, kurang lebih 30 tahun. Artinya antara Ali bin Abi Thalib dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terpaut 30 tahun. Meskipun keduanya adalah sepupuan. Kita tahu bahwa ayah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Abdullah merupakan saudara langsung dari ayah Ali bin Abi Thalib yaitu Abu Thalib. Wa qabla al-hijrah bi 23 aman. Atau Ali bin Abi Thalib ini dilahirkan yaitu 23 tahun sebelum hijrah, sebelum tahun hijrah. Wa marqaduhu fin Najaf al-Ashraf bil Iraq. Beliau ini dimakamkan di Najaf di negara Irak sekarang. Ini merupakan khalifah yang pertama setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Kemudian setelah Ali bin Abi Thalib meninggal, maka secara otomatis estafet kepemimpinan menurut Syiah Imamiyah ini dilanjutkan oleh putra beliau yaitu Al-Hasan ibnu Ali. Wa yulaqabunahu bil Mujtaba. Al-Hasan ini mempunyai laqab yaitu Al-Mujtaba. Walida fi Ramadan min as-sanah ats-tsaniyah ba'da al-hijrah. Al-Hasan dilahirkan yaitu tahun kedua setelah hijrah, tepatnya di bulan Ramadan. Wa tufiya sanah 49 wa dufina bil Baqi'. Beliau Al-Hasan ibnu Ali meninggal tahun 49 Hijriyah. Artinya kurang lebih umur dari Al-Hasan ini kurang lebih 47 tahun. Dan beliau dimakamkan di Al-Baqi', yaitu area pemakaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada di Madinah. Kita tahu bahwa Al-Hasan ini menggantikan Ali bin Abi Thalib ketika itu tidak berlangsung lama, hanya hitungan bulan saja. Kemudian setelah Al-Hasan ini melihat adanya sebuah kemaslahatan ketika beliau itu melepaskan jabatan, maka kemudian beliau memilih untuk mengedepankan kemaslahatan ketimbang syahwat politik. Kalau bisa dikatakan syahwat politik. Nah, ini imam yang kedua yaitu Al-Hasan ibnu Ali. Kemudian yang ketiga, estafet kepemimpinan yang dipercayai oleh Imamiyah ini yaitu Al-Husain. Imam yang ketiga adalah Al-Husain, yaitu saudara dari Al-Hasan. Wa yulaqabunahu bisyahid. Beliau diberi julukan yaitu Asy-Syahid, orang yang mati syahid. Mengapa? Itu nanti kita akan ceritakan. Wulida sanah 3 min al-hijrah. Beliau dilahirkan tahun ketiga setelah hijrah. Artinya selisih kurang lebih 1 tahun dengan kakaknya yaitu Al-Hasan. Wastushhida sanah 61 fil 10 min Muharram. Kemudian beliau mati syahid pada tahun 61 Hijriyah. Artinya kurang lebih umur beliau sekitar 58 tahun. Beliau meninggal bertepatan pada tanggal 10 Muharram. Fil 10 min Muharram qatalahu Ubaidullah ibnu Ziyad. Yang membunuhnya adalah Ubaidullah ibnu Ziyad, salah satu tentara yang dikirimkan oleh Yazid ibnu Muawiyah. Beliau meninggal di satu tempat yang disebut dengan Karbala.
wa marqaduhu fiha, dan beliau dimakamkan di Karbala juga. Wa yuqal anna ra'sahu asy-syarifah nukilat ila Misra wa hiya fi ad-darih al-musamma bihi. Disebutkan dalam suatu riwayat bahwa kepala beliau, yaitu kepala Al-Husain, jadi ketika terjadi peperangan yang dahsyat di Karbala, Al-Imam Husain ini mati syahid dan dipenggal oleh prajurit-prajurit dari Yazid ibnu Muawiyah ini. Kepalanya itu kemudian dimakamkan di Mesir, dan tempat itu disebut sebagai Masjid Husain bid-darih al-musamma bihi. Masjidnya disebut dengan Masjid Husain. Tepatnya itu bersebelahan dengan kampus Al-Azhar. Jadi berseberangan antara Al-Azhar, kemudian jalan, kemudian setelahnya itu ada Masjid Al-Husain. Menariknya, pada setiap tanggal 10 bulan Muharram, maka banyak orang-orang Syiah, baik yang dari Irak ataupun dari Afghanistan, dari Pakistan, yang datang untuk mengenang, untuk memperingati meninggalnya Husain ini, mati syahidnya Al-Imam Al-Husain. Ini imam yang ketiga. Kemudian imam yang keempat yaitu Ali Zainal Abidin Ibnu Husain. Beliau adalah anak dari Imam Al-Husain Ibnu Ali Ibnu Abi Thalib. Wa yulaqabunahu bis-Sajjad. Beliau memiliki lakab yaitu As-Sajjad, orang yang sering sujud. Wulida sanah 38 min al-Hijrah. Dilahirkan tahun 38 Hijriah. Wa tuwfiya sanah 95. Beliau meninggal tahun 95 Hijriah. Wa dufina bil Baqi', dan dimakamkan di Al-Baqi', sebagaimana Al-Hasan. Ini imam yang keempat. Kemudian imam yang kelima, Muhammad Al-Baqir. Sebelum ke Muhammad Al-Baqir ini, sebagai pengingat kembali, pada pertemuan sebelumnya kita bahas Zaidiyah. Nah, silsilah yang ada di Zaidiyah ini terputus di sini. Jadi jika Zaidiyah itu yang pertama adalah Ali, kemudian Al-Hasan, kemudian Al-Husain, kemudian Ali Zainal Abidin, baru setelah itu Zaid. Nah, ini yang dipercayai oleh Zaidiyah. Nah, berbeda dengan Al-Imamiyah. Setelah Ali Zainal Abidin, ini kemudian dilanjutkan oleh Muhammad Al-Baqir. Ini yang kelima. Muhammad Al-Baqir Ibnu Ali Zainal Abidin. Wa yulaqabunahu bil Baqir. Nah, beliau mempunyai lakab, nama julukan yaitu Al-Baqir. Dilahirkan tahun 57 Hijriah. Wa tuwfiya sana 14 ba'dal mi'ah. Beliau diwafatkan atau wafat tahun 114 Hijriah. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, Ja'far As-Shadiq ibnu Muhammad Al-Baqir. Wa yulaqabunahu bis-Shadiq. Beliau yaitu Ja'far As-Shadiq ini diberi julukan yaitu As-Shadiq. Dilahirkan tahun 83 Hijriah dan meninggal tahun 148 Hijriah. Wa dufina bil Baqi', dan beliau dikuburkan di Al-Baqi' di Madinah. Sebelum ke imam ketujuh, di sini ada catatan. Wa minal imamiyah man yasuqu al-imamata ba'da Ja'far As-Shadiq
ila ibnihi Ismail. Nah, ada kelompok Syiah yang melanjutkan estafet kepemimpinan setelah Ja'far As-Shadiq kepada anaknya yaitu Ismail. Bukan kepada Musa Al-Kazim, tetapi kepada Ismail ibnu Ja'far As-Shadiq. Nah, Syiah yang melanjutkan estafet kepemimpinan ini kepada Ismail ibnu Ja'far As-Shadiq, ini disebut dengan Al-Ismailiyah. Wa haula'i yusammuna bil Ismailiyah. Mereka yang mempercayai bahwa imam yang ketujuh itu adalah Ismail ibnu Ja'far As-Shadiq, bukan Musa Al-Kazim, maka mereka disebut dengan Ismailiyah. Wa min ashhuri alqabihim al-batiniyah. Nah, firqah Ismailiyah ini mempunyai julukan yang sangat masyhur, yaitu al-batiniyah. Nanti kita akan membahas secara mendalam tentang al-batiniyah ini. Amma man yaqta' bi imamati Musa al-Kazim. Dan barang siapa yang hanya mencukupkan diri sampai kepada Musa Al-Kazim, maka disebut dengan Al-Qat'iyah. Ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh, Musa Al-Kazim ibnu Ja'far As-Shadiq. Beliau mempunyai laqab yaitu Al-Kazim, wa yulaqabunahu bil Kazim. Dilahirkan tahun 128 Hijriah dan meninggal tahun 183 Hijriah. Wadufina di Baghdad, dan beliau dimakamkan di Baghdad di Irak. Kemudian yang ke-8, Ali Ridha ibnu Musa Al-Kazim, wa yulaqabunahu bir-Ridha. Yang ke-8 adalah Ali Ridha bin Musa Al-Kazim dengan julukan Ar-Ridha. Beliau ini dilahirkan tahun 148 Hijriah dan meninggal tahun 203 Hijriah. Yang ke-9, Muhammad Al-Jawad ibnu Ali Ar-Ridha. Beliau mempunyai julukan At-Tuqa. Beliau ini dilahirkan di bulan Ramadan, tepatnya pada tahun 195 Hijriah dan meninggal pada bulan Dzulqa'dah tahun 220 Hijriah. Juga sama seperti ayahnya, beliau dimakamkan di Baghdad, tepatnya dekat dengan makbarah kakeknya dan juga ibunya. Kemudian yang ke-10 adalah Ali Al-Hadi ibnu Muhammad Al-Jawad, wa yulaqabunahu bin Naqi. Ali Al-Hadi ini diberi julukan An-Naqi. Beliau dilahirkan tahun 212 Hijriah dan meninggal tahun 254 Hijriah. Kemudian yang ke-11, Al-Hasan Al-Askari ibnu Ali Al-Hadi. Beliau diberikan dijuluki dengan Az-Zaki, orang yang pintar. Dilahirkan tahun 232 Hijriah dan meninggal tahun 260 Hijriah. Jadi relatif lebih singkat umur beliau ini. Lam yatajawaz ats-tsaminah wal 'ishrun. Jadi kurang lebih enggak sampai 28 tahun umur beliau. Wa dufina ma abihi, dan dimakamkan di dekat ayahnya. Dan yang terakhir yaitu Muhammad Al-Mahdi Ibnul Hasan Al-Askari. Beliau diberi julukan yaitu Al-Hujjah. Dilahirkan kapan? Menurut riwayat beliau dilahirkan tahun 255 Hijriah. Nah, ini yang akan menarik di imam yang ke-12 ini, yaitu Muhammad Al-Mahdi.
وهم يقولون أن محمدا المهدي هذا الإمام الثاني عشر دخل سردابا. Jadi Imam Mahdi ini semasa kecil dikatakan bahwa umur beliau kurang lebih umur 4 tahun. Dalam riwayat yang lain mengatakan umur 8 tahun. Jadi beliau masuk ke Sirdab. Sirdab itu semacam sumur yang masuk ke tanah. Jadi sumur yang tergali masuk ke dalam tanah. Semacam lubang lah seperti itu. Nah, beliau masuk ke dalam lubang itu dan tidak pernah kembali. Nah, maka hilangnya Muhammad Al-Mahdi ini kemudian disebut oleh orang-orang Syiah sebagai Al-Ghibah As-Sughra. Al-Ghibah As-Sughra. Al-Ghaibah As-Sughra. Wabidukhuli Muhammad Al-Qaim Al-Mahdi Al-Muntazar Ibn Al-Hasan Al-Askari As-Sirdaba bada'a ma yusamma bil Ghaibah As-Sughra. Nah, kemudian imam-imam atau orang-orang Syiah ini sampai sekarang sedang masa menunggu kembalinya Muhammad Al-Mahdi ini, yang kemudian dalam konsep Syiah itu disebut dengan Mahdi Al-Muntazar, Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Nah, namun sebelum Muhammad Al-Mahdi ini masuk ke dalam Sirdab, masuk ke dalam lubang itu, beliau telah menunjuk 4 orang yang dijadikan oleh beliau sebagai perantara yang menghubungkan antara Muhammad Al-Mahdi ini dengan orang-orang Syiah. Siapakah 4 orang yang telah ditunjuk oleh Muhammad Al-Mahdi ini? Wa qabla dukhulihi ikhtara maraji'a arba'ah liyakunu hilqatal wasli bainahu wa baina atba'ihi minasyi'ah yanquluna ilaihi akhbarahum, di mana tugas dari 4 orang ini adalah sebagai tali penghubung antara pengikut-pengikut Syiah dengan Muhammad Al-Mahdi. Ini tugas yang pertama. Kemudian tugas yang kedua, mereka memberikan informasi kepada pengikut Syiah yang datangnya dari Muhammad Al-Mahdi. Wa ma yuriduna minhu wa bi khasatin fi ma yata'allaqu bidinihim, terutama berita-berita atau informasi-informasi yang terkait dengan keagamaan. Wa haula'il maraji' hum Utsman ibn Sa'id al-Umri. Yang pertama adalah Utsman bin Sa'id al-Umri. Dan yang kedua ibnuhu, anaknya Utsman ini yaitu Muhammad bin Utsman. Yang ketiga yaitu Husain ibn Ruh. Dan yang keempat Ali ibn Muhammad As-Sumairi. Ini kurang lebih 12 imam yang dipercayai oleh Syiah Imamiyah. Dan Syiah Imamiyah ini di dalam perjalanannya mereka terkenal dengan suatu nama, yaitu nama Rafidah. Wasammu bir-Rafidah li rafdihim khilafata Abi Bakrin wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum. Nah, Syiah Imamiyah ini disebut sebagai Rafidah karena mereka menolak kepemimpinan dari Abu Bakar, menolak kepemimpinan dari Umar, menolak dari kepemimpinan Utsman radhiyallahu anhum. Atau
penamaan Rafidhah ini seperti yang kita sempat singgung di pertemuan sebelumnya pada pembahasan Syiah Zaidiyah, yaitu ketika mereka mengajak Imam Zaid untuk ikut bergabung dengan Imamiyah itu. Tetapi kemudian Imam Zaid menolak mereka. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang dalil-dalil yang dipakai oleh Imamiyah di dalam melegalkan kepemimpinan mereka, di mana dalil-dalil yang mereka imani itu merupakan dalil yang datangnya dari Al-Quran dan juga dari Al-Hadis. Dalil yang mereka maksudkan itu dalil yang secara tekstual sharih bagi mereka, kemudian tidak lagi monotafsir, tidak lagi multitafsir. Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Salah satunya adalah dalilul wilayah, kemudian dalilul tathhir, dan dalilul mubahalah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan apabila ada kesalahan, kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.